Tadi saya melihat ada yang mengajukan raise hand ini, ada Mas Ardian. Apakah Mas Ardian masih ingin bertanya? Oh, saya belum baca ini chatnya ya. Siapa? Ada Mas Ardian tadi mengajukan fitur raise hand. Saya pengen bertanya dan berdiskusi kepada Pak Musri. Nah, apakah Pak Ardian masih standby di monitor? Ardian, ini Pak Ardian. Ardian baru bergabung kembali. Pak Ardian, apakah bisa langsung berdiskusi menanyakan kepada Pak Musri terkait dengan materi yang disampaikan oleh beliau? Tadi sangat menarik bagaimana ketika disampaikan bahwa pelaku usaha di sektor energi fosil ini akan semakin menghadapi tantangan berat ketika donatur atau pembiayaan di sektor energi fosil itu sudah mulai perlahan dihentikan pembiayaan. Nah, ini akan menarik ke depannya bagaimana menyiapkan ketahanan energi kita, bagaimana menyiapkan kemandirian energi, dan selanjutnya kepada kedaulatan energi nasional. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bapak Musri, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi saya melihat Bapak Ardian, Mas Ardian menggunakan fitur raise hand untuk bertanya kepada Pak Musri. Atau bisa langsung menggunakan kolom chat untuk bertanya kepada Pak Musri ketika ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Nah, ini menarik sebenarnya. Saya coba ingin mengulas satu hal Pak Musri terkait dengan bagaimana cadangan penyangga energi nasional tadi itu yang Pak Musri jelaskan ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau konflik internasional, bagaimana negara harus mempersiapkan itu. Kemudian ini ada Mas Effendi yang ingin bertanya. Silakan Mas Effendi. Saya lihat ada menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak ya, Akmal? Terdengar, Mas. Kedengaran. Baik, selamat siang, selamat pagi Pak Musri, Pak Akmal, dan juga teman-teman peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena dalam perjalanan. Jadi tadi sangat menarik disampaikan oleh Pak Musri terkait dengan bagaimana sih kondisi energi kita gitu kan ya. Bagaimana cadangan energi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak terkait dengan peran daerah yang selama ini, pengaturan mengenai peran daerah. Apakah sudah cukup untuk mendukung ketahanan energi atau apa yang perlu diperbaiki? Gitu Pak. Apa yang perlu diperkuat ini terkait dengan peran daerah dalam pengelolaan energi untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh namanya? Oh ya berat. Saya lagi. Iya nanti saja. Baik, Pak Musri, silakan bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Mas Effendi. Tunggu dulu, saya terganggu sedikit. Terakhirnya tadi apa kuncinya? Saya terganggu sedikit tadi ada tamu tadi, yang bertanya terkait dengan peran daerah. Oh ya, peran daerah ya. Oke, saya paham. Jadi gini, dalam Undang-Undang Energi tahun 2007 nomor 30, di sana diwajibkan negara membuat yang namanya RUEN, Rencana Energi Daerah, Energi Nasional. Turunannya ada rencana energi daerah yang disiapkan oleh provinsi. Dari 34 provinsi yang ada, sampai dengan saat ini 22 provinsi telah menyelesaikan RUEN, 8 provinsi mungkin akan segera selesai pada tahun ini, dan 4 provinsi lagi itu mungkin baru akan dianggarkan pada tahun 2022. 3 provinsi itu sudah mengatakan komitmen akan dianggarkan tahun 2022, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua, dan DKI, 4 provinsi dan DKI. Dan 8 provinsi yang harusnya selesai tahun ini
ada satu provinsi yang kelihatannya tidak ada kejelasan, yaitu Provinsi Banten. Nah, karena seharusnya sudah dianggarkan, tapi sampai hari ini ada terhambat di tingkat DPRD akibat adanya surat dari gubernur mengenai moratorium daripada pembahasan RUET tersebut, sehingga itu belum dicabut. Nah, kalau itu belum dicabut tidak jalan-jalan dan ini tinggal 1 bulan lebih. Nah, saya khawatir Banten ini adalah salah satu provinsi dari 8 provinsi yang insya Allah akan selesai pada sudah 23 provinsi yang selesai, karena Riau juga sekarang sudah tahap ini juga sudah tahap finalisasi, sehingga dia insya Allah akan segera juga difinalkan. Nah, itu. Jadi strateginya apa? Itulah yang kemudian saya katakan bahwa kita mengembangkan kearifan lokal. Kita mengembangkan kearifan lokal dalam hal ini melibatkan komunal masyarakat. Bahkan saya mengatakan bahwa untuk pengembangan seperti tanaman energi, ya, itu harusnya kan dikembangkan daerah di pulau-pulau, tidak perlu harus secara nasional. Kalau itu dilakukan, maka mungkin kita tidak akan kesulitan untuk memenuhi target kebutuhan bahan bakar kita di daerah-daerah terpencil tersebut. Tapi dilakukan, tapi ini harus didampingi oleh pemerintah. Itu yang saya katakan berkali-kali. Jadi itu strateginya. Jadi tapi itulah pentingnya RUET. Itu yang terkait dengan peran daerah. Daerah harus menetapkan perda. Daerah bila perlu semua daerah adalah membangun perusahaan daerah yang bergerak di bidang energi. Bila perlu membangun perusahaan di bidang energi, sehingga dengan demikian mereka bisa berpartisipasi bersama-sama dengan masyarakat mengusahakan, terutama misalnya kalau itu yang terkait dengan pembangkit listrik, kita usulkan di dalam rencana strategi Dewan Energi Nasional tahun 2021-2025, kita mengusulkan bahwa untuk pembangkit yang kapasitas 10 mega ke bawah itu sekiranya dapat diusahakan dan direct selling oleh pemerintah daerah. Tentu tidak daerah-daerah yang sudah memiliki energi, tapi kan bisa yang di desa-desa terpencil, dia bisa menjual langsung. Gimana kalau tentang transmisi? Itu yang harus dibicarakan. Bagaimana caranya kalau menggunakan transmisi PLN? Harus dibicarakan. Atau membangun transmisi sendiri. Dan itu saya kira bisa, kan tidak perlu harus tiang beton yang mahal itu. Bisa juga dilakukan dengan kayu. Ya, waktu kecil saya di kampung saya juga menggunakan kayu jati, kayu hitam itu dulu begitu tiang listrik. Itu untuk dari segi energi listrik. Energi bahan bakar ya tadi itu pengembangan tanaman energi. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat dengan mengaktifkan, mengedepankan peran daerah. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Baik, menarik. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Musri, khususnya terkait dengan peran daerah ya Pak. Karena memang kita harapkan bahwa peran daerah ini seharusnya lebih nyata, lebih menonjol dalam menyiapkan dan menjaga ketahanan energi nasional kita. Selanjutnya saya persilakan jika ada Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin bertanya kepada Pak Musri, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah dalam mendukung program ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya lihat ada banyak juga dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa pelajar yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan bela negara, khususnya di sektor ketahanan energi, kemandirian, dan kedaulatan energi. Pak Musri, apakah masih ada waktu untuk kita berdiskusi? Silakan, masih bisa. Ya, betul. Saya coba bertanya Pak terkait dengan khususnya cadangan penyangga energi nasional itu sangat menarik Pak, ketika kita dihadapkan pada suatu kenyataan ini kemungkinan. Saya kira siapa tadi yang mau bilang dari migas? Iya Pak. Oke. Saya coba memancing untuk peserta untuk bisa bertanya khususnya dengan cadangan penyangga energi itu Pak, ketika kita dihadapkan pada suatu konflik atau perang. Dia bilang dari Ditjen Migas, saya bingung. Oke. Ya, bertanya terkait dengan bagaimana sih seharusnya mempersiapkan cadangan penyangga energi itu, mempertahankan cadangan energi kita. Karena ketika kita dihadapkan pada suatu perang, itu
sangat mustahil kita akan akan menerima kenyataan seperti itu. Maka perlu yang tadi Pak Musri sampaikan, perlunya adanya cadangan penyangga energi, Pak. Jadi begini, di undang-undang kita itu memang ada diatur, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, bahwa kita itu ada cadangan operasional, ada cadangan penyangga energi, dan ada cadangan strategis. Nah, cadangan penjagaan strategis kita tidak ada masalah, sudah ada aturannya. Cadangan operasional itu memang mandatori kepada penyelenggara energi, Pertamina dan PLN. Ya, cadangan penjagaan energi wajib disiapkan oleh pemerintah, itu undang-undangnya. Kenapa ini ada pasal ini? Karena memang semua negara di dunia berangkat dari pengalaman terjadinya konflik-konflik antar negara, menjadi masalah negara itu ketika dia kekurangan energi, terutama energi yang datangkan dari luar. Maka itu filosofi daripada cadangan penyaluran energi itu adalah energi yang memang kita impor. Ketika dahulu kita masih menjadi negara anggota OPEC, bahkan kita pernah ketua OPEC zaman Pak Subroto, karena kita oversupply dan kita ekspor, 100% kita ekspor, dan 100% APBN kita bersumber dari migas, dari minyak bumi, dari crude waktu itu. Nggak ada masalah. Artinya konsumsi kita juga belum sebesar sekarang. Kita lihat saja di jalanan barangkali untuk transportasi barangkali nggak sampai 10%-nya yang sekarang ini. Pada zaman kita masih booming minyak itu, sehingga karena kita masih menjadi produsen yang salah satu produsen besar. Karena dulu kita pernah mencapai 1 juta barel per day, bahkan pernah lebih dari 1 juta barel per hari. Konsumsi kita waktu itu baru sekitar 400 barel per hari, bahkan kurang dari 400 barel per hari. Nah, belum sebesar sekarang. Penduduk kita baru ada lagunya Roma Irama itu, berapa itu? Nah, itu saja sudah terlalu tinggi itu. Sekarang 270 penduduk Indonesia. Nah, terkait dengan ketegangan atau konflik antar negara. Nah, karena ini barang impor, tidak berarti bahwa harus negara kita yang berperang atau yang bersengketa, tapi negara lain bersengketa juga akan mengganggu pasokan, kita, dan itu akan berakibat kepada mandeknya perekonomian kita. Itu sebabnya perlu ada cadangan penyangga energi. Apa itu cadangan penyangga energi? Suatu cadangan yang dibutuhkan, yang tidak termasuk dalam cadangan operasional. Untuk apa? Kebutuhan untuk apa? Ya, sektor transportasi, sektor industri, sektor listrik. Dan filosofi yang paling utama sebetulnya cadangan penyangga energi untuk antisipasi kalau terjadi perang. Maka itu kita harus menyiapkan juga bahan bakar alutsista kita, pesawat tempur kita dan kapal perang kita itu tidak bisa ngapa-ngapain untuk mengamankan wilayah kita yang negara kepulauan ini saja. Kapal-kapal itu tidak akan mampu kalau tidak ada itu. Walaupun kita punya peluru banyak, tapi kita tidak punya bahan bakar, tidak bisa terbang dia. Mungkin kita, kalau Pak Prabowo kita 1 minggu saja kita sudah habis, bukan 1 minggu, itu mungkin tidak sempat berperang kita, karena kita tidak punya bahan. Tapi itu dari sudut itu. Kecuali itu negeri kita ini perlu saudara-saudara tahu, kita berada pada daerah ring of fire, yang sewaktu-waktu kita ditimpa bencana. Jadi cadangan penyangga energi itu harus ready to use. Ya, dengan mudah kita gunakan. Artinya apa? Kalau terjadi bencana, dan ternyata cadangan operasional kita itu habis, kan kita tidak boleh kurang, tidak boleh padam lampu, tidak boleh kendaraan tidak beroperasi, industri juga tidak boleh macet. Maka diambil tadi dari cadangan penyangga energi tadi diambil. Siapa yang ambil? Ya, kalau itu kebutuhan untuk listrik, ya PLN yang ambil. Kalau itu kebutuhan untuk BBM, ya Pertamina yang ambil. Apakah itu gratis? Tidak, dibeli sesuai dengan harga pembelian dia dan sesuai harga pasar ketika itu. Tapi tidak diimpor. Kalau impor nunggu kita berapa lama? Kan kita bisa nunggu 8 hari, 10 hari, dan ternyata 14 hari rata-rata. Nah, oleh karena itu Pertamina itu kapal-kapal yang membawa crude itu tidak putus itu, baik yang datang dari Afrika maupun dari Timur Tengah. Dan itu dihitung sebagai cadangan operasional. Nah, kalau kita sudah ada dalam negeri kan dengan mudah, tinggal apalagi sudah berada di sekitar di sekitar kilang, tinggal diproses, tinggal berapa hari diproses. Nah, itu. Dan kalau terjadi bencana itu juga bisa menimbulkan, terutama misalnya kalau itu bencana menimpa infrastruktur energi kita, energi primer kita. Kalau menimpa infrastruktur energi primer kita misalnya, kita masih punya tempat yang lain, terutama misalnya BBM, yang mudah disimpan itu BBM. Tinggal bikin tabung, baik itu dia terapung, tertanam dalam tanah, atau itu di permukaan. Nah,
Dan juga kalau misalnya tadi saya katakan ada perang itu kan bisa sasaran mereka kan melakukan itu di mana instalasi instalasi bahan bakar kita. Semua perang itu pasti itu yang dia cari pertama itu. Gudang senjata dan gudang energi dia. Baik. Instalasi energi. Saya kira itu. Makasih. Siap, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita akhiri. Kira-kira bagaimana model kerjasama Pak antara Badan Usaha Energi dengan masyarakat adat yang untuk mendorong adanya kearifan lokal, meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi. Karena biasanya di masyarakat adat memiliki pandangan bahwa hutan, gunung, sungai, laut itu merupakan tempat yang sakral untuk melakukan upacara-upacara adat. Itu bagaimana? Ada yang seperti itu. Ada seperti itu dan kita sudah temukan kasus itu di Bali dan mungkin juga di beberapa tempat, bahkan mungkin daerah Jawa Barat ini juga ada. Ya. Nah, jadi memang inilah yang saya katakan. Jadi kalau kita bicara kearifan lokal itu bukan kearifan lokal hanya sektor potensinya, tapi kearifan lokal terkait budayanya. Ya kita mendorong mereka. Jadi gini, ini soal paradigma ini. Ada daerah atau ada suatu desa yang dia tidak butuh listrik. Dia tidak butuh listrik, bahkan tidak butuh kendaraan, dia jalan kaki dia. Dia tidak butuh kendaraan. Artinya dan itu kita tidak perlu anggap sebagai sebuah keterbelakangan. Itulah dibilang kearifan lokal. Tetapi kan dari segi pemenuhan energi, jumlah penduduknya ini kita hitung, harus dihitung. Desa dia itu harus dihitung sebagai rasio elektrifikasi. Ini semuanya, ini semua harus dikomunikasikan sehingga rasio elektrifikasi kalau memang ada daerah ini kita tidak boleh kita paksakan, atau kalau memang kita harus merubah itu bahwa itu sebuah budaya yang memang harus kita rubah karena itu mungkin termasuk keterbelakangan atau belum berbudaya, ya ini pentingnya pendidikan, kita libatkan mereka dengan pendekatan sosial, pendidikan semua segala macam. Jadi memang tidak bisa ada, saya katakan tadi ada aspek teknis, ada yang non teknis. Makanya saya katakan potensi risteknya di dalam EBT ini bukan hanya sekedar riset sains kebumian atau riset bidang saintifik, engineering, tidak. Riset sosialnya banyak. Dan ternyata aspek sosialnya jauh lebih banyak masalahnya di beberapa tempat itu. Seperti saya bilang di Bali, di Sumatera, dan juga di daerah Banten ini, itu seperti itu. Oke, saya kira itu singkat. Siap. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Musri di tengah kesibukan beliau. Ini saya tahu bahwa beliau akan mempersiapkan perjalanan ke Garut, besok akan lanjut ke Sumatera Barat. Sebelum diakhiri Pak Musri, saya mohon izin untuk memberikan closing statement terkait dengan pelatihan bela negara kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, khususnya kepada mahasiswa terkait dengan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi. Silakan Pak. Ya. Pertama bahwa hukum termodinamika ada namanya hukum kekayaan energi yang dikenal dalam hukum panas tentang panas. Jadi hukum kekayaan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah fasa atau dia menjadi energi kalor, menjadi panas, dan pemuda itu sebetulnya adalah merupakan penggerak energi. Ya, pemuda itu adalah bagian dari energi, penggerak energi bangsa. Oleh karena itu selalu dikatakan bahwa harapan negara itu adalah pada pemudanya, karena regenerasi itu adalah aksioma. Regenerasi itu aksioma, bagaimanapun akan terjadi pergantian generasi. Ya, dari yang tua digantikan yang muda, itu aksioma. Karena itu sebagai pemuda yang masih berusia muda, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengambil estafet. Karena itu secara alami akan terjadi, tidak bisa tidak. Jadi kalau orang tua yang merasa wah ini yang muda yang terlalu muda menonjol, tidak bisa, itu alamiah. Jadi mau tidak mau Anda harus siap menerima kenyataan bahwa ada regenerasi. Jadi sebagai pemuda saya katakan bersiaplah menerima estafet daripada kepemimpinan, dan juga bukan hanya kepemimpinan tapi segala sektor aktivitas kita dalam membangun mengisi pembangunan negara dan bangsa ini, dan tanggung jawab baik itu tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab dalam rangka pembangunan negara secara fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa pesan-pesan dari Pak Musri khususnya kepada kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Musri. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Musri.
Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita akhiri kita boleh foto bersama kepada Pak Musri khususnya. Saya harapkan